warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati dosen pembimbing kita pada pagi hari ini, Bapak Alfred Putra, MC MSI, dan kawan-kawan yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan menjadi diskusi kita atas kehadiran Allah SWT, yang mana kita telah diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat waktu yang kita berkumpul pada di gedung GPI kita cintai ini. Salawat berikan salam dan kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini, teman-teman, di sini saya akan mengasih materi tentang hadis tentang fitrah, akidah dan keimanan menjadi anak Israel. Fitrah berasal dari bahasa Arab yang dalam arti sifat bawaan seperti sesuatu dari awal penciptanya, atau bisa juga bersifat dasar manusia agama. Fitrah juga berasal dalam arti penciptaan. Fitrah bisa juga memiliki pengertian agama. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat dasar untuk memiliki kecenderungan beragama tauhid. Artinya memiliki kecenderungan dasar untuk meyakini adanya Zat yang Maha Esa sebagai Tuhan dan penciptanya yang patut dan wajib disembah dan diagungkan. Selain kata fitrah, dalam bahasa Arab juga terdapat istilah atau kata lain yang maknanya pada dengan kata fitrah dalam arti ciptaan atau penciptaan. Namun demikian, di antara keempat istilah kata itu memiliki muatan, makna dan pengertian yang berbeda. Pertama dalam arti menciptakan atau ciptaan biasanya menunjukkan kepada ciptaan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih berupa pola dasar yang memerlukan kesempurnaan atau masih dapat dikembangkan. Menurut Ahmadi, fitrah berarti suci atau kurang tepat, mengingatkan dari segi bahasa sebagaimana telah dijelaskan, ialah asal atau pola dasar kejadian manusia. Namun demikian, jika dilihat secara teknologi, setiap manusia memiliki ajaran Islam yang lahir dalam keadaan suci, bersih, atau tidak berdosa. Hal yang mendukung makna ini misalnya pernyataan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh ada dalam diri manusia adalah berasal dari Zat yang Maha Suci. Dalam hadis yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah fa idzahu yuwalidinihi ala sarabihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang B, akidah dan keimanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, wahai pemuda, sesungguhnya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon, mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu butuh pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa sananya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan suatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadamu kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu sedikit pun, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Pena telah diterangkan dan tulis-tulisan pada buku catatan telah kering. Hadis riwayat
Al-Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan sahih. Mendidik anak usia bayi. Secara didaktis, masa bayi dimulai dari 0 hingga 2 tahun. Pada ini disebut juga masa asuhan atau masa vital. Pada masa ini, meski belum bisa bicara, namun sebagai telah dijelaskan hadis fitrah, anak yang baru lahir telah memiliki potensi akal, perasaan dan siap menerima materi pengajaran melalui indera pendengaran dan penglihatan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut ini dikemukakan beberapa hal terkait mendidik anak pada masa bayi. Yang pertama itu mengazankan anak ketika ia baru lahir. Yang artinya dari Ubayy Allah bin Abi Rauf dari ayatnya berkata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan azan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua itu memberikan nama yang baik dan mengartikannya. Dari Abi Dzar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama bapak kamu, maka bagus baikkanlah nama-namamu. Hadis riwayat Ahmad. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Pada kawan-kawan ada yang silakan ada ditanyakan, pada kawan-kawan kami persilakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, Bapak Yudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.